Menyukseskan makan bergizi gratis atau MBG itu bukan semata-mata perkara menyelamatkan wajah Presiden Prabowo. Bukan semata-mata itu. Tapi saya membayangkan di balik MBG itu ada ikhtiar serius dari bangsa kita ini untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, plus menunjukkan kepedulian maksimal kepada anak-anak Indonesia. Dengan bobot keseriusan semacam itu, coba Pak Prabowo, canangkan sejak sekarang. Siapapun yang sudah melakukan penyelewengan terhadap program MBG, hukum seberat-beratnya tanpa pengampunan sama sekali. Pasca keracunannya ratusan bahkan ribuan anak-anak sekolah akibat menyantap makanan bergizi gratis, Polri dikabarkan langsung turun ke lapangan melakukan pendalaman untuk mengecek masalah serius akibat keracunan itu. Saya angkat topi, serius saya angkat topi. Tapi selalu yang namanya Reza kalau bicara polisi pasti ada tapinya. Kalau saya berharap teman-teman di kepolisian tidak hanya memotret masalah ini lalu melakukan investigasi sebatas dalam konteks ini masalah hygiene, masalah kebersihan, masalah penyepelean terhadap standar mutu, bahwa setiap orang harus cuci tangan, setiap perusahaan atau setiap lembaga harus punya tempat penyimpanan makanan yang tepat. Bukan semata-mata masalah itu. Masalah keracunan makanan ini harus disikapi secara lebih serius, naik bobotnya menjadi masalah kemungkinan korupsi. Terlalu dramatis? Tidak juga. Begini, sebetulnya sudah banyak studi yang menyimpulkan bahwa masalah korupsi itu merajalela masuk ke seluruh aspek kehidupan manusia. Tapi satu hal yang acap kali terlupakan adalah bagaimana korupsi ternyata bisa menghancurkan, bisa meluluh lantakkan sistem pangan atau food system yang ada dalam suatu negara. Food security, food safety, food equity, trust kepada rezim, dan juga social justice. Itu semua masalah yang justru rentan diobrak-abrik oleh korupsi. Nah, tadi saya katakan, kalau kemudian kita memakai kacamata bahwa penyuksesan MBG tidak sebatas menyelamatkan wajah pemerintahan Presiden Prabowo, tapi juga menyelamatkan suatu bangsa, menyelamatkan generasi masa depan Indonesia, maka sudah barang tentu bobot penanganan masalah keracunan ini harus ditarik ke skala yang lebih luas, ke tataran yang lebih tinggi, ke level yang lebih kompleks, menjadi kemungkinan adanya masalah korupsi. Tapi oke lah, barangkali itu terdengar sebagai sebuah perbincangan yang terlalu elitis yang bisa kita telaah pada waktu-waktu yang akan datang. Sekarang kita turun sedikit, kita bicara pengaruh nutrisi atau pengaruh malnutrisi terhadap kejahatan. Nah, begini ceritanya. Sesungguhnya saya memberikan apresiasi loh kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang sudah menjanjikan kepada seluruh warga Indonesia, wabil khusus anak-anak Indonesia, bahwa mereka akan mendapatkan makanan bergizi gratis. Ini sebuah janji sekaligus sebuah program yang menurut saya fantastis, yang sudah dipraktekkan di sekian puluh negara. Dan dalam catatan FAO atau Organisasi Pangan Dunia, ini merupakan sebuah inisiatif yang amat sangat perlu didukung agar bisa terrealisasi maksimal, karena manfaatnya besar. Manfaatnya di mana? Misalnya, ternyata dengan keberadaan MBG di sekian banyak negara, animo orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka itu menjadi lebih tinggi. Ketertarikan anak-anak untuk bersekolah juga menjadi lebih besar. Kenapa? Karena mereka bisa membayangkan bahwa ketika anak-anak dikirim ke sekolah, maka dapat jaminan anak-anak akan dapat makan siang. Jumlahnya cukup, gizinya terjamin, kebersihannya juga semoga juga terlaksana sesuai dengan standar penyajian yang semestinya. Itu manfaat pemberian makanan bergizi gratis kepada anak-anak. Dan juga tingkat bolos turun. Anak-anak jelas tidak mau bolos. Kenapa? Karena mereka membayangkan kalau mereka
ikut sekolah sampai siang, maka mereka akan menikmati panganan gratis di sekolah yang bisa menyehatkan mereka. Mereka tidak bolos, kemudian jajan makanan yang aneh-aneh juga bisa berkurang. Jadi sudah jelas betapa program ini tidak semata-mata masalah mengisi perut anak-anak, tapi juga mengisi otak anak-anak. Karena mereka menjadi lebih antusias untuk menuntut ilmu di sekolah. Plus, ini catatan penting, kita harus paham bahwa ternyata malnutrisi pada usia belia, pada usia kanak-kanak itu memiliki hubungan dengan kejahatan pasca mereka masuk ke usia remaja, bahkan dewasa. Kok bisa? Begini penjelasannya. Anak-anak yang mengalami malnutrisi alias gizinya tidak mencukupi atau mungkin gizinya tidak seimbang, secara perlahan akan mempengaruhi kondisi kesehatan mereka secara umum. Di dalam masalah kondisi kesehatan secara umum itu juga berdampak ke perkembangan dan fungsi otak mereka. Manifestasinya apa? Kalau fungsi otak sudah terganggu, macam-macam. Kesehatan mentalnya menjadi tidak stabil. Kendali emosinya menjadi bergelombang. Perilaku agresifnya naik. Kenakalannya naik. Perilaku antisosialnya juga naik. Dan kalau kemudian serba neka tanda-tanda perilaku yang tidak baik itu tidak sesegera mungkin diatasi, maka pucuknya apa? Menjadi perilaku jahat. Perilaku jahat yang bahkan disertai dengan kekerasan. Karena itu, pemberian MBG sebetulnya bisa dipandang sebagai cara untuk mencegah. Bukan preventif, tapi preemptif. Untuk mencegah maraknya anak-anak menjelma sebagai individu-individu yang bermasalah. Setelah remaja mereka menjadi badung, setelah dewasa mereka melakukan pidana. Itu yang coba diintercept, itu yang coba diputus mata rantainya lewat pemberian MBG. Agar otak mereka menjadi lebih jernih bekerja, agar otak mereka lebih matang sehingga kendali emosi dan kendali perilaku juga menjadi lebih optimal. Tapi sekonjong-konjong nih bicara tentang perilaku, saya jadi ingat nama Fufu Fafa. Siapa gerangan Fufu Fafa saya tidak tahu persis. Tapi yang saya katakan, Fufu Fafa adalah satu nama yang sempat melegenda karena dikabarkan oleh Roy Suryo, pakar telematika, sebagai public figure yang berulang kali mengunjungi situs-situs porno. Bahkan situs porno yang levelnya ampun-ampun, level hardcore dan sejenisnya. Bagi saya ini memprihatinkan. Dan setelah saya buka-buka catatan tentang sekian banyak hasil penelitian, saya temukan jawabannya. Kenapa ya ada orang yang begitu mencandu terhadap produk-produk pornografi? Kenapa ya ada orang-orang yang terobsesi terhadap aksi? Salah satu jawabannya datang dari masalah nutrisi. Nah, dari lagi-lagi masalah gizi ini. Penjelasannya begini. Bahwa kondisi malnutrisi, apalagi yang dialami oleh anak-anak, itu akan bisa membuat mood mereka, suasana hati mereka itu menjadi tidak karuan. Naik tajam, turun drastis. Naik tajam, turun drastis. Menjadi sangat-sangat tidak stabil. Nah, saya beribu sayang, ada anak-anak ya, mungkin juga termasuk dewasa yang mencoba untuk mengatasi tidak stabilnya mood mereka itu dengan cara apa? Dengan cara mengonsumsi produk-produk pornografi. Tidak berhenti sampai di situ. Setelah mereka mencandu produk-produk pornografi, cara kerja otak mereka berubah tajam. Mereka seperti mengalami kecanduan, mengalami adiksi, mengalami ketergantungan, sampai-sampai pada gilirannya adiksi pornografi itu membuat pola makan mereka jadi kacau. Jadi ini seperti sebuah lingkaran setan. Gizi buruk, mencandu pornografi, membuat pola makan kacau balau. Pola makan kacau balau mengakibatkan masalah gizi buruk. Begitu terus. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Fufu Fafa adalah salah satu contoh orang Indonesia yang mengalami kekacauan gizi atau malnutrisi sehingga dia lalu mengalami adiksi pornografi. Saya tidak mengatakan itu. Tapi tiba-tiba saya teringat bahwa ternyata
MBG ini juga akan bermanfaat untuk mencegah tumbuhnya anak-anak Indonesia menjadi generasi-generasi yang justru tidak bisa lepas dari produk-produk yang semestinya tidak mereka konsumsi. Apalagi hari ini kita tahu, pornografi, judi online dan semacamnya itu sudah hinggap di telapak tangan lewat gawai yang anak-anak genggam. Nah, kalau anak-anak tercukupi kebutuhan gizinya, termasuk lewat MBG, pantas kita berharap bahwa perilaku tidak senonoh atau aksi mereka akan bisa ditangkal. Berarti sudah dua nih sesungguhnya. Kita bicara tentang manfaat MBG. Tidak melulu bicara tentang kesehatan fisik atau jasmani, tapi juga bicara tentang kesehatan rohani. Mencegah anak-anak tumbuh menjadi orang-orang nakal, orang-orang jahat, dan juga MBG mencegah anak-anak menjelma sebagai orang-orang yang mencandu pornografi. Orang mengatakan, itu kan pandangannya sifatnya individual, manfaat bagi anak per anak. Tidak juga loh. Lagi-lagi saya baca-baca hasil riset yang menemukan manfaat positif perbaikan kualitas gizi terhadap kualitas demokrasi. Keren ya? Perbaikan kualitas demokrasi suatu negara ternyata juga mendapatkan kontribusi dari kualitas gizi warga negaranya. Bagaimana elaborasinya? Ceritanya begini. Kalau masyarakat suatu negara itu tercukupi kebutuhan gizinya, maka lagi-lagi kualitas kerja otak mereka akan lebih baik. Mereka akan bisa menyikapi situasi secara lebih konstruktif. Mereka punya kecukupan kemampuan untuk menemukan solusi-solusi yang kreatif ketika negara mereka berhadapan dengan keadaan yang buruk. Korupsikah, terorismekah, kejahatankah, atau apapun yang kemudian bisa membahayakan suatu negara akan disikapi secara lebih baik oleh warga negaranya berkat kemampuan otak mereka yang lebih positif akibat kualitas gizi mereka yang lebih baik. Dari situlah disimpulkan, dan ini riset bukan main-main, ini riset dilakukan di ratusan negara. Simpulannya bahwa di negara-negara yang kualitas gizi masyarakatnya sangat-sangat terjamin itu pengertiannya adalah mereka mengonsumsi protein hewani. Jadi protein merupakan nutrisi yang sangat penting ini, yang bisa mempertaruhkan kualitas kehidupan berdemokrasi suatu negara. Ketika masyarakat itu mengonsumsi protein dalam takaran yang cukup, termasuk remaja dan anak-anak, maka negara-negara semacam itu akan bisa menghidupkan demokrasi menjadi lebih membahagiakan. Demokrasi menjadi lebih semarak. Transisi dari satu rezim ke rezim berikutnya akan berlangsung lebih mulus, terhindar dari kekacauan, terhindar dari pat gulipat, terhindar dari korupsi politik, terhindar dari Fir'aun, terhindar dari Pinocchio dan sejenisnya yang dalam catatan sejarah apa boleh buat sudah menodai era demokratisasi di negara kita. Lagi-lagi kita bicara tentang manfaat MBG yang tidak hanya berfaedah positif untuk 1-2 hari ke depan atau 3-4 bulan ke depan. Tidak sebatas itu. Kita bicara tentang manfaat MBG bagi rezim demokrasi yang kita anut. Jadi sudah memang benar perkataan guru-guru kita. Berikan makanan kepada fakir miskin. Jamin kehidupan anak-anak terlantar. Kehidupan kita hari ini akan menjamin bagaimana anak-anak kita menyusuri masa depan. Kalimat-kalimat bijak semacam itu menurut saya akan bisa terrealisasi salah satunya kalau kita punya komitmen yang sama menyukseskan program makan bergizi gratis. Karena itu, dengan keinsafan ada sekian banyak manfaat jangka pendek dan jangka panjang dari MBG, maka patut kita kirim kembali pesan kepada Presiden Prabowo. Tambah janjinya.
bukan hanya menjamin makanan bergizi bagi anak-anak Indonesia, tapi juga menjamin siapapun yang melakukan penyelewengan terhadap program makan bergizi gratis, tidak ada ampun. Hukum mereka seberat-beratnya, permalukan sedahsyat-dahsyatnya. Itu saja demi anak-anak Indonesia. Sepakat?